Kenalkan, nama saya Francisco Raisa Nathan dengan NIM 2021210038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah daerah. Pandangan internasional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal World of National of Pemerintah memiliki tugas menerima masyarakat dari pelanggaran dan inflasi masyarakat lainnya dan sejumlah mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan pasti. Musaif 1991 mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi distribusi, fungsi stabilitas, dan fungsi alokasi, menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods atau dalam alokasi seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan publik dan menentukan komposisi dari public goods. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi lokasi ini. Yang berikut, fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin tercapainya kondisi yang adil dan merata. Lalu fungsi stabilitas merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat. Menguatnya peran pemerintah tidak berarti lalu tidak muncul masalah persoalan baru ditimbul karena pada dasarnya pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien dan merata memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor atau Starling 1998 untuk mengatasi berbagai lahan, mekanisme pasar maupun kegagalan pemerintah tersebut. Peran pemerintah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya dan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini. Sebenarnya dapat diketahui berbagai karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Range 1995, maka dapat dibedakan adanya 3 kategori, yakni instrumen wajib, instrumen campuran, dan instrumen sukarela. Instrumen wajib atau sering pula disebut sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang digunakan lebih berbasis pada sukarela. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Instrumen sukarela yang penting lainnya adalah pasar. Interaksi sukarela untuk produsen dan konsumen dapat menjadi jembatan untuk mencapai kepuasan, dan keduanya produsen berusaha untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sementara konsumen dapat memperoleh barang sebanyaknya mungkin dengan jumlah uang yang terbatas. Kategori instrumen yang ketiga adalah instrumen campuran yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini memberikan keterlibatan pemerintah pada tingkat tertentu dalam membentuk keputusan atau karakter non-pemerintah sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan rakyat. Selanjutnya, instrumen pelelangan hak. Instrumen pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam situasi ketiga dan pasar instrumen campuran lainnya yang dapat dipergunakan oleh pemungutan pajak, yang merupakan pemerintahan kepada perseorangan atau badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan pengeluaran pemerintah. Berikut layanan publik. Untuk memahami dengan baik makna layanan publik, maka seyogyanya dibahas esensi dari apa yang dimaksud dengan
Publikasi tersebut akan dapat dimengerti dengan baik dengan menggambarkan dalam bentuk yang paling ekstrim dan dengan membedakannya sebanyak mungkin dari barang sebaliknya, yakni private goals umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan dua karakteristik penting berikut ini, yakni pertama, konsumen bersama yang menunjukkan adanya rivalitas, dan kedua, non-exclusion menurut proses 1998. Berikut model peran pemerintah daerah, pilihan dominasi pemain instrumen kebijakan di antara beragam instrumen, di antaranya di atas ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dalam membantu menyusun dan menyelenggarakan pemerintah daerah, baik yang bersifat eksternal maupun faktor dalam kerangka tersebut internal. Faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah daerah didefinisikan dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pemerintah, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun pada barang sektor publik. Dimensi yang kedua yaitu dimensi pemerintah yang membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dan peran pemerintah daerah yang kuat. Pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni rentan tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang rendah. Berikut peran pemerintah daerah atau kasus Indonesia. Peneliti Iksan Supriyono dan Muluk tahun 2003 menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Peneliti Supriyono dan Muluk 2003 mengungkapkan pula berbagai faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah, utamanya yang berkaitan dengan peran birokrasi lokal. Keberadaan faktor-faktor tersebut dijadikan landasan bagi penempatan model birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan beberapa faktor ini sekaligus dapat pula dijadikan dasar bagi pengembangan model alternatif dari dimensi pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kuat dalam penyediaan layanan publik. Hal ini dapat dipastikan dari indikator seperti luasnya fungsi yang diemban oleh daerah karena menganut general competition partisipasi. Indikator lainnya adalah cara penyediaan layanan publik yang bersifat positif atau kurangnya inisiatif pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Indikator berikutnya adalah derajat otonomi yang kuat, ditandai dengan adanya hak untuk mengatur dan mengurus sendiri setiap fungsi yang diemban. Indikator terakhir adalah derajat kontrol pemerintah pusat yang rendah karena menggunakan cara represif. Bab 8. Keuangan daerah. Dewasa ini adalah kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintah daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan lainnya pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini berbeda dengan desentralisasi politik meskipun sangat erat kaitannya. Berarti desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian nasional. Menurut Humes 4, 1991 mengungkapkan bahwa prinsip sumber keuangan daerah itu ada 3, yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua dana transfer dari pemerintah atasan, dan yang ketiga pinjaman. Berikut pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah terhadap 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Yang berikut pendapatan transfer. Pendapatan transfer dalam beberapa waktu terakhir banyak pemerintah daerah semakin bertambah tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak, penghasilan, dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lain untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Dana transfer dari pemerintah atasan ini meliputi bagi hasil bantuan dan alokasi anggaran langsung. Yang berikut pinjaman. Pinjaman merupakan sumber daya yang ketiga bagi pemerintah daerah yang merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah menurut Humas 4/1991 dan Norto 1994 dan Board Development Report 1988. Berikut pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah desentralisasi juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 1998 mengungkapkan bahwa otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat yang punya ciri sebagai berikut. 1. Secara memadai ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. 2. Secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. 3. Menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Sekian, terima kasih.